Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan mesin laser. Pada saat ini saya recording ulang ya, mohon maaf karena saat saya rekaman ternyata suara saya itu kecil sekali di kamera. Nah, kebetulan yang ada di hadapan kita ini ada senior kalian, yaitu dari kelas 12 AP3, Mas Rito namanya, yang pada pertemuan ini saya dibantu. Nah, Mas Rito ini sudah cukup ahli ya dalam penggunaan mesin laser ini. Oke, kita langsung ya ke menuju mesinnya. Nah, di dalam sini ada tombol main power ya. Nah, itu tombol main power. Kemudian di sebelahnya itu adalah lighting dari mesin itu. Itu Ethernet. Nah, kemudian di bawahnya itu ada USB. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah itu USB, mohon maaf, itu USB. Setelah itu ada lagi tombol warna merah itu, nah itu emergency stop. Cara penggunaannya itu ditekan ya, untuk fungsinya itu untuk safety sebenarnya. Nah, saat ditekan itu semua kondisi mesin itu dalam kondisi off. Nah, cara rilisnya hanya diputar ke kanan, cara jarum jam, kemudian bisa rilis. Nah, ini Mas Rito menjelaskan tentang penggunaan itu tombol laser ya sebenarnya. Jadi untuk menghidupkan mesin ini diperlukan tombol laser itu. Jadi saat mesin berjalan, tombol laser itu dihidupkan. Nah, setelah itu ada HMI. Ini ada banyak sekali toolnya ya, atau banyak sekali keynya. Itu ada direction, X, Y, dan Z. Nah, itu kepala lasernya. Kemudian itu untuk X plus, Y min, X plus, Y min. Nah, Y plus. Kemudian di sana kita lihat itu ada tombol start and pause ya, saat kita mau running itu ditekan. Itu tombol slot USB untuk memasukkan data gambar ke dalam AFI itu. Kemudian ada apa ya itu ya? Nah, itu ada origin. Origin itu adalah 0.0, 0,0. Kemudian ada box. Box itu untuk memboxkan benda kerja. Ini ada angka-angka itu untuk memasukkan parameter yang ada di parameternya, misal speednya berapa, daya lasernya berapa gitu, berapa persen lasernya gitu. Kemudian ada tombol reset juga ya. Nah, saat terjadi kendala itu sebaiknya jangan menggunakan stop tapi emergency. Oke, perlu diperhatikan bahwa laser ini digerakkan oleh servo. Di sana itu ada sinar ya, untuk pemancaran sinar, kemudian direfleksikan, kemudian masuk ke kepala laser ini. Area di sini, area yang jalannya sinar itu jangan sampai terkena kulit atau benda yang bisa terbakar, karena nanti bahaya. Umumnya itu kalau saat pengerjaan itu tertutup, tapi kemudian di sini tidak ada safety door-nya ya, jadi saat itu terbuka pun masih bisa bergerak. Biasanya umumnya itu kalau mesin-mesin gini itu dilengkapi safety door, jadi di mesin itu bisa bergerak saat posisi tertutup. Oke. Nah, ini saya ditemani oleh Pak Arif ya, Pak Arif dan Mas Rito dari kelas 12. Pak Arif ini ya yang bertanggung jawab di area sini ya, karena kan ini masuk programnya Teaching Factory. Nah, saat mesin dinyalakan, dia itu akan kembali ke posisi semula, posisi home-nya, 0.0-nya itu di sana. Kemudian dia akan secara otomatis menuju ke benda kerja yang
sesuai gambar yang kita impor. Nah, kemudian posisinya di sana, jadi larinya itu ke sana. Agar memindahkan home, maksudnya memindahkan titik referensi, kita menggunakan origin. Ini untuk untuk kedalaman laser, kepala lasernya, biar cahaya laser itu maksimal untuk memotong triplek lah. Kalau itu biasanya kita pakai akrilik bisa, plat bisa, tapi berhubung ini latihan ya, jadi kita menggunakan triplek ya, untuk memotongnya. Ini diturunkan ya, sebenarnya pakai Z minus. Nah itu untuk menurunkan tombol itu yang di depan itu turun kan ya, kepala lasernya. Jadi di dalam kepala itu ada penguat sinar, oleh sebab itu dia itu bisa fokus dan bisa memotong. Prinsip kerjanya hampir sama kayak kaca pembesar ya. Nah, usahakan itu ada malnya, jadi disiapkan jarak yang seperti malnya. Nah ini gambar yang akan dieksekusi ya, belum terlihat ya kameranya, kurang fokus kalau ini pakai kamera pocket saya pertama. Nah itu lingkaran yang kita cutting. Jadi mode untuk laser ini ada cutting, memotong plat, dan memberi efek-efek akar ya. Masih dari referensi ya, yang ini referensi. Kendalanya itu biasanya kita harus memanfaatkan benda kerja agar efisiensi mungkin. Jadi kita itu cari titik nolnya itu di pojok-pojok, jangan di tengah, nanti emang apanya itu tripleknya itu biasanya emang itu kita cari di pojok sana. Eksekusi di pojok kanan bisa, eksekusi di pojok kiri bisa. Itu Pak Arif sedang menerangkan ya, efisiensi. Jangan lupa saat eksekusi tombol lasernya itu dinyalakan. Nah saat sudah dinyalakan, hati-hati di area jalur laser. Nah itu ya, pemotongan berlangsung menggunakan laser. Sinarnya emang tidak nampak ya, tidak ada, tapi ya namanya sinar ya, sampai terpotong. Oke. Nah kemudian jangan lupa dimatikan biar area itu, nah area ini lebih berbahaya kalau lasernya nyala itu, bisa kecelakaan. Bagus presisi ya sini. Ini Pak Arif. Pak Arif banyak karyanya. Ini bisa dilihat ya karya-karya Pak Arif. Angkasa, sekolah angkasa, SMK penerbang angkasa. Ini salah satu hasilnya yang sekarang Pak Arif. Bagus kan ya. Nah, cara membuatnya ini ya, tripleknya itu banyak layer, nggak bisa kalau satu. Jadi layar pertama itu untuk basic dasaran, terus layar kedua apa yang hilang, kemudian sampai finishingnya bisa sampai 7 triplek gitu yang diberi. Jadi tidak
serta merta hanya satu layer bisa kerjakan semua, enggak ya. Orderan yang belum selesai seharusnya itu ya baik belum selesai. Maklum SDM nya Pak Arif di sini ya. Nah, kedepannya itu harapannya itu siswa-siswi SMK penerbangan itu bisa meneruskan ini ya. Jadi kalian bisa berwirausaha dengan mesin ini akan dibuatkan. Insya Allah itu akan dibuatkan workshop sendiri. Nah, ini kita melakukan afkir ya. Jadi selain pemotongan cutting, kita bisa menggunakan afkir. Jadi sinar laser itu tidak serta-merta memotong, hanya sebatas memberi arsiran saja. Nah, kecepatannya itu biasanya cepat. Oh, ini masih mencari 0.0.0 ya. Nah, itu biar efisien ya. Itu terlalu pojok. Nah, berhubung terlalu pojok itu tripleknya yang digeser ya. Nah, kemudian di box, terusnya di box ini kita tunggu masih ada di luar box. Nah, itu sudah ngebox itu. Ini sudah ngebox. Nah, itu melakukan akhir ya. Jadi seandainya kalian ingin membuat gambar wajah, itu caranya dengan ini. Nah, itu jadi gak terpotong, itu bukan membuat full, tapi hanya apa ya, daya lasernya itu lebih kecil dibanding yang cutting, tapi kecepatannya lebih banyak, jadi menghasilkan akhir. Nah, kedepannya itu saat kalian kelas 11 itu kalian akan diajari sama Pak Arif ya ini, tapi Pak Arif tidak menjelaskan ini cara kerja mesin laser lagi, tapi kalian belajar berwirausaha dengan Pak Arif karena tuntutan kita ya seperti itu. Jadi diharapkan nanti lulusan SMK itu selain masuk ke dunia industri atau ke TNI instansi, kalian juga berwirausaha, karena ya kalian kan jurusannya itu kan terbatas. Oke, sekian ya dari kami. Jika ada salah perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.